Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Tugas nampak menjaga jalur sepeda permanen di Sudirman Tamrin. Sejumlah sepeda menyambut baik kehadiran jalur sepeda permanen yang kini penggunaannya masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi. Sejumlah petugas dari kepolisian dan dinas perhubungan nampak menjaga jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Rambu-rambu juga sudah terpasang di sejumlah titik di ruas lintasan jalur sepeda yang dibangun dengan biaya 30 miliar rupiah ini. Berdasarkan pengamatan di lapangan, media printer box sebagai pembatas jalur sebelum sepenuhnya terpasang di kedua sisi ruas jalur, di mana kerucut lalu lintas atau traffic cone nampak digunakan sebagai pembatas untuk memisahkan ruas jalur sepeda dengan jalur kendaraan lainnya. Jalur lintasan sepanjang 11,2 km ini masih dalam tahap uji coba serta sosialisasi dan rencananya akan rampung pada akhir Maret 2021. Para pesepeda menyambut baik kehadiran jalur sepeda proteksi selebar 2 meter ini, meski menyebut masih terdapat sejumlah kekurangan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini bagaimana penggunaan jalur sepeda di ruas Sudirman Tamrin, sudah ada koresponden kami di Jakarta, tepatnya itu Sufiani Tanjung. Selamat siang Sufi. Sufi, tadi kalau dalam paket berita sebelumnya disebutkan ada kekurangan yang disebutkan oleh pesepeda. Apa kekurangan yang dialami oleh pesepeda di sana dalam jalur sepeda di Sudirman Tamrin yang permanen ini, Sufi? Iya, Ranov, karena memang pembangunan jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman Tamrin sepanjang 11,2 km ini memang masih dalam tahap konstruksi dan juga tahap melengkapi segala kelengkapan yang ada di sini hingga akhir Maret 2021 nanti ditargetkan rampung. Memang ada sejumlah hal. Di antaranya kalau berdasarkan para pesepeda menyebut bahwa tanda atau rambu-rambu yang dipasang posisinya terlalu rendah, sehingga tidak eye level atau tidak lurus dengan pandangan mata, sehingga ketika banyak pesepeda yang menggunakan jalur sepeda permanen ini memang tanda atau rambu-rambu itu tidak terlalu nampak. Kemudian juga ada pesepeda yang berkomentar bahwa lebar dari ruas jalur permanen ini selebar 2 meter, yang memang sudah disiapkan selebar 2 meter ini dinilai masih kurang lebar. Padahal jalur ini cukup memakan ruas jalan Sudirman Tamrin ini, di mana jalur kendaraan bermotor lainnya harus terbagi, yang biasanya bisa digunakan 4 jalur, kini digunakan hanya 3 jalur saja. Kemudian 1 jalur ini digunakan khusus untuk jalur sepeda permanen selebar 2 meter. Namun menurut para pesepeda bahwa lebar 2 meter ini masih kurang, mengingat jumlah pesepeda kini meningkat cukup drastis, apalagi di hari akhir pekan seperti ini, di hari libur ini, di mana banyak pengguna sepeda melintas ruas jalur permanen ini untuk mencoba lintasan jalur permanen, sekaligus juga untuk melihat atau untuk menjajal ruas jalur permanen yang nantinya akan menjadi ruas jalur permanen milik DKI Jakarta, yang menjadi bagian dari ruas jalur sepeda di DKI Jakarta yang ditargetkan akan mencapai 578,8 km dan akan rampung pada tahun 2030 mendatang, Ranov. Nah, kita bicara mengenai ruas jalur sepeda sepanjang 11,2 km ini, di mana berdasarkan pengamatan kami tadi bahwa memang sejumlah pengendara sepeda motor memang masih mencoba masuk ke ruas jalur ini karena memang masih tahap uji coba dan juga sosialisasi, di mana banyak pengendara motor tersebut menyatakan tidak tahu bahwa memang sudah menjadi jalur sepeda permanen. Padahal memang sebelumnya ruas jalur lintasan di sini memang sudah digunakan untuk ruas jalur sepeda, namun belum permanen seperti dimulai penerapannya pada Februari dan Maret 2021 ini. Dan ketika memang sudah masuk ke ruas jalur ini, maka pengendara sepeda motor akan dihentikan oleh petugas, di mana petugas akan memberikan edukasi kepada pengendara untuk berputar arah keluar dari ruas jalur sepeda permanen ini. Dan sejauh ini memang hingga batasan atau tahap uji coba pada hingga Maret 2021 ini belum ada sanksi yang akan diterapkan, karena memang masih dilakukan kajian dan juga evaluasi mengenai keefektifan dari ruas jalur permanen ini, dan para pengendara kendaraan bermotor yang masuk ke ruas jalur ini masih hanya mendapatkan sanksi berupa teguran dan juga edukasi dari para petugas. Nantinya ketika memang selesai sesuai target pada
Maret 2021 nantinya akan dilakukan kajian efektivitas, kemudian nantinya rencananya akan ada sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar atau bagi pengendara kendaraan bermotor yang masuk di ruas jalur permanen bagi sepeda ini. Namun tentu saja kita masih menunggu karena saat ini masih di awal pekan bulan Maret, di mana proses rekonstruksi proses konstruksi maksud saya masih terus dilakukan, kemudian kelengkapan dari ruas jalur sepeda permanen ini masih terus dilengkapi karena memang media planter box-nya juga yang menjadi pembatas permanen masih belum terpasang sepenuhnya, masih digunakan trafikon atau segitiga lalu lintas yang digunakan untuk menjadi pembatas di ruas jalur ini. Kita masih menunggu, Ranof, apakah memang nantinya ruas jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 km dari Sudirman menuju Tamrin ini dinilai efektif, kemudian juga nantinya apakah akan ada sanksi bagi para pengendara kendaraan bermotor yang melintas di ruas jalur ini, kita masih sama-sama menunggu, Ranof. Baik, kalau sanksi tengah dipersiapkan bagi sepeda motor yang nakal masuk ke jalur sepeda permanen, tapi bagaimana dengan orang-orang yang diperbolehkan untuk masuk ke jalur sepeda permanen ini, Sufi? Apakah anak-anak juga boleh ikut dalam jalur sepeda permanen dan siapa saja sebenarnya boleh melintasi jalur sepeda permanen ini, Sufi? Ya, sejauh ini memang karena hari ini kita berada di akhir pekan di mana banyak pengguna sepeda, sebagian besar adalah orang-orang yang biasanya berolahraga di hari Sabtu pagi ini membawa keluarga, memang tidak ada batasan usia bagi penggunaan jalur sepeda permanen ini. Namun pastinya dari beberapa pesepeda yang sempat kami wawancara menyatakan bahwa ketika banyak sekali sepeda yang melintas di luar jalur sepeda permanen ini karena memang luasnya hanya 2 meter, jadi begitu padat dan pembatas atau planter box yang ditempatkan untuk membatasi ruas jalur sepeda permanen ini justru dinilai cukup membahayakan karena ketika banyak sepeda yang melintas di sini kemudian padat sekali, kemudian rambu tidak terlihat, maka akan menjadi berbahaya ketika sepeda dilajukan cukup kencang. Makanya beberapa sepeda menyatakan justru mereka keluar dari ruas jalur sepeda permanen ini karena ingin lebih safety, karena mereka agak khawatir juga dengan pembatas planter box yang dibuat di sini, yang dibatas di sini untuk membatasi dengan lajur kendaraan bermotor lainnya. Namun justru para pesepeda memilih keluar karena dinilai terlalu padat di dalamnya, di mana mereka tidak bisa melajukan sepedanya dengan kecepatan yang maksimal dan begitu banyaknya para pesepeda yang antusias menggunakan jalur sepeda permanen ini, Ranof. Baik, masih terdapat sejumlah evaluasi dalam jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin, Jakarta. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Sufiani Tanjung, langsung dari Jakarta.